anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Andis Abdul Razak selaku Bapak Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan, yang saya hormati Bapak Siswaan beserta jajarannya, yang saya hormati Pembina Rohis SMA Negeri 3 Pekalongan, serta hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa bersilaturahmi dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dengan tema menyambut Isra Mi'raj untuk meningkatkan keimanan dan muhasabah diri guna membangun orientasi positif kehidupan. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin. Untuk mengefektifkan waktu, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Pertama, pembukaan, kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga, sholawat, empat, ma'idah hasinah, sesi tanya jawab, lima, penutupan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Umar Aziz. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Wa qadayna ila bani Israila fil kitab latufsidunna fil ardi marratayn wa la ta'dunna 'uluwan kabira. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Umar Aziz yang telah melantunkan bacaan Al-Quran. Semoga pahala mengalir bagi yang membaca dan mendengarnya. Acara selanjutnya, pembacaan sholawat yang akan dilantunkan oleh saudara Muhammad Sholat dan saudari Halizari Fatunisa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita membaca sholawat bersama-sama dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala taha
Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ighfir lana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ighfir lana dhunubana. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ighfir lana Dhunubana. Allahumma Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan. Ighfir lana dhunubana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Muhammad Sholat dan saudari Habibah Fatunisa. Untuk acara selanjutnya, Mahyudul Hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Ashar. Kepada beliau kami persilakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Pekalongan, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah khususnya kesiswaan Ibu Susiati, yang saya hormati Pembina Rohis SMA Negeri 3 Pekalongan Ibu Malikus Solehah, yang saya banggakan, saya cintai, saya muliakan, bahkan ya anak-anakku semua, siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Alhamdulillah, di hari ini kita sangat bersyukur ya diberi kenikmatan nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, dan bisa bertatap muka lah ya ini di Masjid Nurul Iman SMA Negeri 3 Pekalongan, yang dihadiri mungkin dari beberapa siswa yang dari OSIS atau dari Rohis sendiri ya, yang mengadakan peristiwa Isra Mi'raj ya. Temanya ini sangat bagus sekali ya, ini kali baru membaca menyambut Isra Mi'raj untuk meningkatkan keimanan dan muhasabah diri, terus apa? Guna membangun orientasi positif kehidupan ya, sangat luar biasa. Ini yang memunculkan tema siapa ya? Pembina Rohisnya atau dari pengurus ya, terima kasih. Yang pertama, alhamdulillah tadi sudah. Yang kedua, salat salam tak lupa kita serahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir di sini, keluarga kita yang di rumah, tetangga kita, dan khususnya sekolah kita ya sebagai Pekalongan mendapatkan syafaat dari beliau baik di dunia, lebih-lebih yang kita inginkan di akhirat, karena yang abadi itu di akhirat. Dunia itu kan fana ya, hanya sementara. Kita diciptakan dari tanah dan meninggal kembali kemana? Ke tanah lagi. Jadi jangan disombongkan. Itu semoga dari Allahumma amin. Kaitannya Isra Mi'raj sendiri, apalagi di era pandemi seperti ini ya, kita sangat bersyukur sekali diberi kesehatan di era pandemi seperti ini. Pembelajaran kan daring ya, ini apalagi kalau sudah PTM daring kembali, nanti PTS ya daring. Tapi tidak tahu kalau sholatnya kalian daring atau tidak daring, dilakukan atau hanya lewat video sholatnya. Semoga tidak, sholatnya tidak online ya, tetap offline, artinya dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun sholat tersebut, seperti itu ya. Kaitannya dengan Isra Mi'raj, mungkin kalian semua sudah banyak mendengar ya cerita-cerita dari bapak ibu guru kalian, baik di mungkin dari tingkat dasar TK, di TPG, SD, SMP ya, bahkan di SMA, apalagi materi PAI kayak dari Isra Mi'raj kan. Isra Mi'raj itu ya intinya kita Nabi Muhammad SAW itu mendapatkan perintah untuk melakukan sholat ya, sholat yang wajib yaitu 5 waktu. Nanti kan ada sesi tanya jawab, ini makanya Pak Ali gambaran saja. Mungkin yang didengar-dengar kan banyak cerita-cerita, tapi nanti intinya ke muhasabah diri tersebut yang Pak Ali sampaikan ya. Kan kamu sudah mendengar itu seperti itu. Sholat itu sangat luar biasa sekali, karena di rukun Islam sendiri itu kan ada berapa rukun Islam? Ada 5, syahadatain, sholat, puasa, zakat, dan haji ya. Lah, sholat itu perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala itu Nabi Muhammad langsung dipanggil sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau perintah zakat, puasa, ya haji itu kan malaikat Jibril turun menurunkan wahyunya. Jadi sangat amazing ya, luar
juga kalau misalnya puasa kan waktunya di bulan Ramadan yang wajib ya maksudnya. Kalau zakat fitrah ya ketika malam Idul Fitri sampai sebelum sholat Idul Fitri itu kan zakatnya waktunya ditentukan. Terus apa lagi? Puasa, zakat, haji juga kan. Haji kan di bulan haji, yaitu di bulan apa? Dzulhijjah. Nah, kalau sholat itu dilakukan setiap waktu pagi, ya maksudnya setiap hari seperti itu. Ada 5 waktu itu. Namanya dikatakan Islam. Sholatnya Islam ini pelesetan tapi sangat luar biasa. Islam, I-nya Isya, S-nya subuh, L-nya luhur, A-nya asar, M-nya maghrib. Maksudnya melakukan sholat 5 waktu gitu ya. Yang saya ngasih kan luhur, tapi dipelesetkan orang-orang Jawa biasa sanggup sholat itu ya luhur gitu ya. Sholat itu sangat luar biasa. Jadi disampaikan oleh membaca kita ya Al-Quran tadi Mas Umar, iya itu kan surat Al-Isra ayat 1 ya, kedua ya. Yang paling bacakan satu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan siapa dan Muhammad hambanya ya pada waktu malam hari ya dari mana? Dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Dan di sana itu ada tanda-tanda kebesarannya ya. Makanya kalau berbicara Isra Mi'raj itu akal didelahin, bisa lahin bisa akal. Karena kalau akal kita yang mencerna secara logika, akal manusia itu tidak akan sampai. Makanya ya kalau kita bicara mukjizat Nabi dan Rasul ya, itu yang kita lakukan bukan dari akal, tapi apa? Iman kita. Makanya ketika Isra Mi'raj berlangsung, setelah selesai dari malam itu sampai pagi hari Rabu, itu Nabi Muhammad cerita dengan di banyak buku ya atau kitab dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sahabat sahabatnya itu langsung tasdik atau percaya gitu, makanya disebut As-Siddiq itu. Ya, tapi orang-orang yang ketika masuk Islam itu mungkin imannya belum kuat, itu banyak yang keluar lah dari Islam karena tidak percaya. Tapi yang Islamnya jelas ya langsung percaya, itu keimanan. Paham ya? Jadi itu Isra Mi'raj. Lah ceritanya kan juga banyak lagi. Istimewanya kalau muhasabah diri, intinya kita setiap yang kita lakukan itu harus ingin menggapai ridho Allah Ta'ala. Ya, ridhonya siapa? Ridho Allah. Apa yang dilakukan? Lah, apa hikmah Isra Mi'raj? Ini hikmahnya kan banyak. Mungkin yang Pak sampaikan 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Yang pertama Isra Mi'raj itu apa? Menjawab kesedihan Rasulullah SAW. Karena pada tahun 10 kenabian itu di sejarah Islam ya, itu beliau mendapat ujian dari Allah Ta'ala, yaitu orang yang sangat dicintainya, disayanginya, seorang istrinya ya, yang bernama siapa? Siti Khadijah, dan pamannya Abu Thalib itu meninggal dunia. Ini namanya di tahun tersebut Amul Husni. Apa itu? Tahun kesedihan. Nah, menurut syariatnya itu Allah Ta'ala menghibur Nabi Muhammad ya, yaitu di Isra Mi'rajkan. Kendaraannya apa? Yang terkenal ya buruk seperti itu ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Secara logika kalau sekarang kalian buka di HP ya, di Google Map itu kan jarak antara Masjidil Haram di Mekah, Saudi Arabia sampai Masjidil Aqsa di Palestina itu sekitar 1.500 km.
zaman dahulu itu belum ada pesawat jet. Kalau sekarang kan jet paling cepat itu ya semalam sampai. Tapi dulu logikanya kalau kendaraan yang zaman dahulu itu kan unta kuda gitu ya. Unta itu kalau berjalan 500 km itu apa? Ya selama 40 hari. Logikanya kan lama, ini kok semalam toh. Kan seperti itu. Ya, apalagi dari Masjidil Haram dinaikkan, dimi'rajkan oleh Allah Ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha dan ketemu Allah Ta'ala dan diberikan perintah untuk sholat. Biasanya kan banyak di langit pertama ketemu Nabi siapa, seterusnya. Mungkin kan di buku-buku kamu belajar tentang agama Islam kan banyak yang diceritakan, dan endingnya mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, lah itu cerita itu bicara intinya itu ya tadi ya, menjawab tauhid Allah diberi dan Isra Mi'raj di perjalanan. Nah, kalau sekarang ya bisa, tapi kalau dulu kan tidak bisa, perjalanannya kan lama. Tapi kita harus iman, ya iman, dan apalagi itu suatu qudratnya Allah, ya. Jadi kita harus percaya dan yakin. Yang kedua, hikmah yang kedua, Pak, sholat itu adalah ibadah yang sangat luar biasa sekali, yang harus kita syukuri terutama umat Islam. Jadi jangan sampai meninggalkan sholat, apalagi sholat 5 waktu. Karena dihadiskan banyak ya, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumil qiyamah as-sholat. Faman sholat sa'iru amalihi faman fasadat sa'iru amalihi. Apa? Awal pertama kali yang dihisab nantinya di akhirat yaitu apa? As-sholat. Sholat. Kalau sholatnya bagus, otomatis yang lain bagus. Kalau sholatnya tidak bagus atau rusak, fasadat itu ya, maka yang lain juga rusak. Makanya sholat itu kan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau bahas sholat bisa untuk menggelendengi wong, itu riba, tapi dia tahu hubungannya ya tergantung kepada diri sendiri. Namanya kalau dalam bahasa itu ya tidak dinafsik, kembali ke diri sendiri. Karena Rasulullah itu sampai bisa menyebarkan agama Islam ya, sampai agama besar pada di dunia itu bukan karena ilmunya, bukan karena apanya, tapi karena apa? Karena akhlaknya. Ya, makanya kalau kamu punya akhlak yang bagus, itu otomatis orang akan respect. Tahu respect? Apa respect? Apa respect? Ya respect atau empati kepada kalian akan mendapatkan juga kebahagiaan. Jadi dengan akhlaknya, tidak dengan brutal radikal kan tidak. Jadi dengan tawadhunya, kan banyak cerita itu. Nah itu tentang Rasulullah sendiri, yaitu sholat. Nah yang ketiga itu Isra Mi'raj apa? Sebelum masuk tema ya, itu karena kali baru baca tema ini ya, jadi tak kolaborasikan tidak apa-apa. Yang ketiga itu suatu perbuatan baik itu otomatis akan diberi kebaikan juga oleh Allah. Tapi buruk juga ada karmanya juga menjadi buruk. Lah koyo nang era pandemi saiki ya kan. Makanya kita harus berpikir, harus berhusnudzon. Di era pandemi sekarang, masa-masa pandemi awal corona itu kan banyak orang yang menimbun masker, ya kan. Terus yang kedua ini, yang era-era sekarang kan masih viral di berita-berita. Itu apa? Banyak orang yang menimbun minyak goreng, kan seperti itu. Maka ini tertangkap juga kan. Nah, biasa kalau orang yang berbuat baik dia akan mendapat kebaikan, kalau buruk dia akan mendapat keburukan. Nah, makanya diceritakan Isra Mi'raj itu kan ada ketika Rasulullah Isra Mi'raj itu kan melihat, tanya sama Jibril, kenapa ada orang kukunya panjang terbuat dari tembaga, ngaruk-ngaruk wajah dewe. Oh, itu orang yang apa? Yang suka menghibah orang. Tahu menghibah? Bahasa sekarang ya menggosipkan orang, menggelendengi lah seperti itu ya. Karena kalau kita hidup itu enak, selalu berhusnudzon, itu akan nikmat ya. Tapi kalau suudzon,
tidak ada berita-berita apa disebarluaskan, tidak tahu dari sumbernya. Makanya husnudzon itu sangat penting sekali. Ya, paham ya anak semua ya. Jadi hikmahnya tadi dengan materi ini kita harus apa? Memperbanyak sisi positifnya. Muhasabah itu artinya apa? Muhasabah diri, ya. Muhasabah diri, kita harus muhasabah diri untuk selalu berbuat yang positif. Nah, paling minta untuk semuanya saja, untuk anak-anak semua, khususnya dan Pekalongan. Yang pertama, sesama teman itu harus saling berbuat baik. Ya, yang kedua, guru dihormatilah. Ya, selain itu, karena kalau kita sholatnya bagus kan tadi semuanya kan akan bagus, otomatis perbuatan kita juga akan bagus seperti itu. Terutama sholat 5 waktunya. Kalau 5 waktu sudah istiqomah, sudah bagus, ditambah lagi sholat sunnah, sholat duha. Biasanya juga awal kan dulu kan tetap dilaksanakan sholat duha ya Bu ya. Sholat duha. Kalau malam kamu mungkin tambahan, ada hajat, ada apa namanya, ada tahajud. Tapi paling minta kalau diniatkan sholat itu jangan ya sholat duha, bener rezekinya akeh, duitnya akeh, sholat tahajud, sholat hajat, tinggal terjawab seperti itu. Kamu ibadah sholat itu menggapainya menggapai ridho Allah. Kalau Allah Ta'ala ridho, otomatis akan diberi kebaikan. Karena Allah itu memberi kita itu bukan yang kita inginkan. Nah, maksudnya aku pengen besok di presiden, jadi kamu ingin itu, tapi yang Allah kasih itu yang kamu butuhkan, yang pas untuk kamu itu apa, seperti itu. Ya, orang pengen rank hiji tapi rata hiji maidu dan lain sebagainya, enggak boleh. Jadi itu memang apa namanya, bagusnya kamu ya tidak ingin dua aja, karena sini tidak sombong. Itu contoh-contoh lah. Jadi dinikmati, disyukuri saja apa itu pemberian dari Allah Ta'ala selaku Tuhan yang Maha Esa, seperti itu ya. Paham ya anak-anak ya? Intinya berbuatlah yang positif, tingkatkan keimanan ketakwaan kita terhadap Allah Ta'ala, terutama dalam menjalankan perintahnya, yaitu diantaranya sholat. Jadi kita sangat bersyukur karena sholat itu hubungan kita pada Allah, hablum minallah. Makanya kita harus apa? Ya harus serius. Biasanya kalau sholat itu adalah diingatkan kan. Misalnya kamu sholat, kehilangan dompetnya nanti, ketika kehilangan dompetnya nanti, seperti itu ya. Itu diantaranya cobaan-cobaan ketika sholat. Makanya kamu harus tetap yang namanya khusyuk atau yang lain itu tergantung kamu sendiri, seperti itu ya. Jadi Pak Ali minta tolong sholatnya diperbaiki, terutama mungkin kalau sholat subuh ya, biasanya kawanan seperti itu. Apa namanya? Terus sholat asar biasanya cok liwat. Yang paling sholatnya rame dan sholat jamaah masjid itu biasanya sholat apa? Sholat maghrib ya. Di mana-mana seperti itu. Makanya paling minta kalau bisa jamaah ya alhamdulillah, terutama yang laki-laki ya, tetap istiqomah, karena ibadah itu harus istiqomah, kontinu terus menerus, dan juga diperbaiki terus menerus menjadi lebih baik. Mungkin itu saja karena nanti ada sesi tanya jawab ya, biar apa namanya mengalir, karena di tingkat pelajar ini SMA kan biasanya dari remaja menuju ke dewasa kan banyak apa namanya, anaknya kan kritis-kritis gitu ya, tanya jawab gitu. Itu mungkin dari Pak Ali, kurang lebihnya kalau ada perkataan dari Pak Ali yang kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Mau sholawatan tapi tadi sudah sholawatan ya. Ya ngaji ya wes ngaji, Pak Ali biasa gini aja. Dari Pak Ali mohon maaf, kurang lebih maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ali Akbar yang telah menyampaikan materi yang baik pembelajaran bagi kita semua. Insya Allah luar biasa sekali ya, bisa materi yang telah dibawakan tadi oleh Pak Ali. Namun apa baiknya jika kita sebagai generasi muda nih dapat mengambil hikmah dari kisah tersebut dan mengimplementasikan nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin sekarang kami juga sesi tanya jawab. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya kepada Mbak Ali. Silakan untuk maju ke depan dan perkenalkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Kalifah Risa dari 11 MIPA 5. Izin bertanya Pak, mengenai buat cara khusyuk buat sholat. Kadang-kadang kan juga waktu sholat tiba-tiba kan kayak mikir barang yang hilang atau tugas-tugas itu juga kayak tadi yang sesuatu yang munculnya sering waktu sholat gitu. Terus yang kedua ingin bertanya juga, semisal masih kudur gitu, masih halangan, dan waktu itu masih sakit, dia nggak bisa kena air, kayak semisal panas atau luka gitu. Nah itu nanti waktu selesai wudhunya, suaranya bagaimana ya Pak? Pertama kan buat mandi wajibnya. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, pertanyaan luar biasa sekali. Begini Mbak, kaitannya dengan tadi yang pertama tentang cara bagaimana sholat khusyuk ya. Karena kan juga banyak ya pelatihan sholat khusyuk seperti itu ya, biar khusyuk seperti itu. Itu kembali ke kita masing-masing. Karena kaitannya dengan khusyuk ada sebuah cerita ya, mungkin pernah Rasul yang pernah Pak Ali dengar ya dari guru Pak Ali atau tinggalnya Pak Ali ketika mengaji itu Rasulullah mengatakan sayembara seperti itu. Siapa yang sholat khusyuk akan mendapatkan apa itu sajadah lah seperti itu ya. Nah dalam hal itu kan banyak sahabat yang mengikutilah. Itu tadi baru 1 rakaat, wis kilingan apa tanya khusyuk dia tidak, tadi saya ingat ini ingat itu. Bahkan sampai Imam Ali bin Abi Thalib yang itu memang luar biasa sekali ketika sholatnya pernah ceritakan ketika mau salam itu ingatkan ibadah saja dari Pak kamu aku ditanya sama Rasulullah sudah usul tidak mau salamnya, saya ingat ini saja dari aku, berarti kan tidak usul. Tapi ketika pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib waktu ke apa itu namanya kepanah ya kakinya ya di sebuah sirah itu sejarah itu beliau minta dicabut, ini sebelum dicabut ya, minta dicabut panahnya ketika dalam keadaan sholat ya. Nah, ketika sholat dicabut itu setelah selesai, cabut kok dulu sudah disebut belum, ternyata sudah, itu tidak terasa. Dan itulah yang dinamakan khusyuk seperti itu. Nah, maksud Pak Ali. Jadi khusyuk itu tergantung tadi kali kembali ibda binafsik diri sendiri. Bagaimana caranya kita berlatih. Kalau secara khusyuk itu mungkin belum ada yang bisa ya. Mesti sekilingan, apalagi di dunia ini seperti kita orang awam lah. Isi kilingan, isi memikirkan ekonomi, memikirkan keluarga, memikirkan sambungan ya, seseorang itu ya. Ya, itu makanya belajar khusyuk. Itu khusyuk itu ketika kita sama Allah Ta'ala itu sudah terkonek, terus tidak ada yang dipikirkan semuanya soal Allah Ta'ala seperti itu. Jadi paling dia tadi cara khusyuk itu tergantung diri sendiri bagaimana ya, karena yang tahu kita soalnya khusyuk tidak kan diri kita sendiri. Paham tidak maksudnya? Ya kan, itu ada cerita yang khusyuk itu seperti ketika sanjak panah dicabut itu tidak terasa. Harusnya kan dicabut kan panah kan ada mata panah busuk itu kan mesti terasa, tapi kan karena dicabut tidak terasa, itu berarti khusyuk ya. Nah kalau kita sholat itu masih belajar khusyuk. Nabi Allah Akbar sekilingan nawi begitu maca Fatihah. Aduh, matematikaku belum tak kerja ke PR ke. Aduh, bariki Pak ono muludan ke, bariki Pak omane ada ekstrakurikuler apa kilingan yang ora ya, bertahap lah. Nanti kalau kamu sudah punya taste-nya sendiri, terus merasakan nikmatnya dengan Allah Ta'ala, ya bisa, tapi itu proses ya.
Paham maksud kalian? Nah, yang kedua kaitannya dengan nanti misalnya Islam itu begini ya Mbak ya, bahasanya fleksibel, disesuaikan dengan kondisi kita. Misalnya orang kalau kuat sholat sambil berdiri, tidak bisa berdiri sambil duduk, betul kan? Duduk tidak bisa sambil berbaring tidak bisa, pakai bahasa isyarat tidak bisa, ya disolatkan harus meninggal kan. Makanya seperti itu. Intinya apa? Maksudnya itu kondisi kita yang tahu, karena hubungan kita ibadah dengan Allah Ta'ala itu pak diterima orang diterima. Makanya kan ada sholat kok kuwi salah kuwi ora bakal diterima lah. Sing pak nerima sholat ke sapa? Emang itu yang ngomong ora bakal diterima kan tidak. Yang menerima ibadah kita, sholat kita, puasa kita siapa? Kan Allah Ta'ala, ya kita berkesimpulan pada Allah Ta'ala, insya Allah keterima. Tapi kalau ada orang-orang wudunya ora sah kuwi, sholatnya batal kuwi, itu taunya dari mana? Makanya kamu jangan menjudge orang. Mungkin orang yang dikatakan di mata kita itu bergundal ya, kelakuannya tidak baik, tapi ternyata Allah Ta'ala, menurut Allah Ta'ala dia baik. Makanya sama orang jangan. Contoh tadi mbaknya misalnya kalau masih sakit lah katakan ya, kalau kena air itu masih sakit ya berarti kan bisa tayamum, ya kan? Tayamum ya, misalnya kok sulit dan lain sebagainya, ya kita niat dengan hati. Karena saya keadaannya seperti ini, kan Allah Ta'ala itu kan maha pengasih, maha penyayang. Ya kita harus nurut. Kalau saya sebagai pak ibadah semampu saya. Paham tidak maksudnya? Paham ya? Lah mau sholat Pak Pungetri ketika sudah suci dan sebagainya, lalu lihat kondisinya kita bagaimana, kan mau air memang sakit memang apa, ya kita tadi berkesimpulan pada Allah Ta'ala. Mungkin ini jawaban secara logika saja ya, berpikir kalau dalam-dalamnya sih tidak begitu, artinya tidak begitu paham ya kali, tapi inti yang paling pelajari Allah Ta'ala itu kan maha pemurah itu. Kalau kondisi kita memang tidak fit untuk mandi dan sebagainya, tersentuh air itu tidak bisa, ya bisa tayamum. Kalau tidak bisa, memang kamu kesulitan berdiri dan lagi, ya dengan hati lah. Paham maksud kali ya? Intinya itu kamu berkesimpulan pada Allah Ta'ala. Semua amal kita, ibadah kita yang diterima. Apalagi sekarang viral ya, masalah ambisi menggonggong, tidak ada dan sebagainya kan. Nyun sewu itu kan di media sosial kan banyak beredar video cuplikan. Lah kalau kita mungkin kan masuk orang kita tidak tahu semua di hatinya, tapi sudah digoreng seperti ini. Padahal itu juga beliau kan seorang menteri agama, mungkin kan ketika menyatakan tersebut ada video yang terpotong atau apa. Saya intinya kan kita harus berkesimpulan pada beliau ingin apa? Karena umat Islam di Indonesia itu yang terbanyak dan juga ada agama yang lain yang itu menteri agama kan bukan menterinya orang Islam saja, semua agama kan. Makanya kita berkesimpulan belum yang dibicarakan itu tidak menyamakan dengan azan dengan anjing tidak, ya. Tapi kan di masyarakat beredar, apalagi sekarang kan anak-anak sekarang kan video kan bisa diediting ya kan. Misalnya wajah kayak paling yang begini dibuat seperti Messi kan bisa aja kan ya, editing apalagi suara-suara kan bisa. Makanya jangan bersuudzon. Paham ya maksud kalian? Pokoknya kamu itu ketika hidup di dunia itu jangan keluar dari dirimu sendiri. Karena komentator itu enak sekali, ya enggak? Seperti kamu misalnya main sepak bola ya, mau melihat orang sepak bola, mulanya ampar kono kayak mesti gol. Tapi mau main dewe, burung mesti iso ngegol kan? Nah itu sama. Makanya tidak binafsi kembali kepada diri sendiri. Jadi belum tentu yang dibicarakan oleh orang lain, mungkin oleh Bapak Menteri Agama yang masih viral itu ya kaitannya dengan itu, mungkin maksud dia bukan seperti itu, tapi sudah ramai di media bersuara. Apalagi netizen 62 ya, plus 62 banyak yang pro, banyak yang kontra. Lah kita pada sesama Muslim harusnya bersuara. Kalau kita orang metu di awak dhewe, otomatis urip kuwi penak, nikmat, orang masalah ya kan. Tapi nek kita sering komentar, mau timbul prasangka buruk, timbul seperti ini ya ora kelare. Paham maksudnya kali ya? Itu mungkin dari Bali, mohon maaf semoga
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama dari kelas 11 MIPA 3, Pak. Izin bertanya, Pak, bagaimana caranya kita meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj ini, Pak? Ya, seperti itu. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneladanya bagaimana? Rasulullah itu kan sebagai uswatun hasanah, yaitu apa? Suri toladan yang baik. Bahkan di penelitian itu ya tokoh paling nomor 1 dunia kan Nabi Muhammad ya. Itu tidak Islam toh, tapi non Muslim juga mengakuinya, ya kan? Nah, bagaimana tanggapannya tadi Isra Mi'raj itu? Ya itu kan selalu bisa jelaskan hikmahnya. Menjawab tahun kesedihan ketika Siti Khadijah istrinya dan Abu Thalib meninggal, itu kan beliau dihibur oleh Allah Ta'ala apa? Dengan Isra Mi'raj. Berarti contohnya apa? Kalau kita dalam keadaan artinya terburuk ya, menurut kita loh, ya menurut kita terburuk artinya urip kok koyo ngene terus yo. Surga-surgul, mangan, turu, sekolah, bali njaluk sangu, ndelok HP, dolanan urip kok koyo ora ono pernah ora ono majune. Ya kita harus apa tadi? Ya disyukuri, dinikmati seperti itu. Nah, maksud kalian. Jadi jangan bersedih berlarut-larut. Makanya kan ada sebuah cerita lah, mungkin ya ada sebuah cerita di YouTube banyak kan. Misalnya ada seorang penjual apa katakan, ketika lagi jualan, misalnya jualan roti lah katakan ya, jualan roti di sekolahan, ya ketika yang ditempati jualan roti itu biasa ditempati di situ karena di perjalanan bannya bocor. Ini cerita saja ya, bagaimana nanti kamu makna ceritanya. Mau berangkat berjualan di sekolah katakan, di tengah jalan bannya bocor. Padahal ngejar siswa untuk membeli rotinya kan biasanya lari seperti itu. Ketika di perjalanan bannya bocor, wah bannya bocor nyala Gusti Allah. Jadi gimana sih Allah Ta'ala ke orang adil mau aku pak dodolan kok tekan dalam bannya bocor. Wes ngeluh kan, bannya bocor harus dibenekke. Barang tekan sekolahan, sing biasa ditempati. Apa kuwi? Dodolan yang misalnya nang ngarep pintu gerbang lah, ditempati dodol apa penjual yang lain. Lah kene tak tempati aku sih kok biasa tempati kok iku ora ditempati kok. Lah telat kok. Wis minggir ae, minggir kan ora payu makane pindah nggon ngelup maneh. Biasa tempat aku laris kayak karang mau bane bocor, tekan kono wis dingoni dodolan liya, ya wis. Mangene apa arane? Ora payu kan dino kuwi. Nah, terus dia berpikir nyalahke Gusti Allah, ora adil ge Allah Ta'ala. Ternyata di lain kesempatan di suatu hari berikutnya atau sorenya lah katakan, ternyata itu apa? Ada hikmahnya apa? Ada berita ketika perjalanan di tempat yang biasa dilewati itu ada terjadi kecelakaan. Kalau dia tetap itu mungkin dia kecelakaan. Paham enggak maksudnya? Berarti kan dia dikasih ujian itu biar tidak lebih berat ujiannya kan, kecelakaan kan meninggal ya sih. Banyak orang meninggal. Yang kedua, ketika mau jualan di depan biasa pintu gerbang itu dari tempati jualan yang lain, ternyata di situ kejadian pohonnya jatuh menimpa orang yang tadi yang di situ itu yang jualan yang merebut itu, orangnya meninggal. Seandainya yang tukang roti itu bagaimana? Kan mesti meninggal. Ya, ternyata Allah Ta'ala itu punya apalagi punya ada hikmah lah di balik itu semua. Kalau tidak banyak tidak bocor, tidak itu dia kan mungkin sudah meninggal, tapi karena dia masih diberi ujian itu dan ternyata beliau masih hidup. Jadi makanya seperti itu, jangan bersedih ketika Allah menguji kita, karena ujian itu juga untuk meningkatkan keimanan kita, terutama ya masyarakat pada umumnya. Jadi menguji keimanan bagaimana kamu, karena ujian Allah itu kepada manusia itu ya sesuai dengan kemampuan manusia tersebut. Jadi mesti mampu seperti itu. Makanya kita harus ambil sisi positifnya. Jadi intinya tadi hikmahnya apa? Itu jangan bersedih berlarut-larut, karena di balik kesedihan itu mesti ada kesenangan. Sama kan? Inna ma'al usri yusron kan gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Biasanya kalau kesulitan ya ada kemudahan, sebaliknya seperti itu. Paham ya? Ada
Ada lagi satu pertanyaan lagi mungkin terakhir. Terima kasih. Maaf Pak, jadi gini, teman saya kan punya pacar, kan pacaran gitu, sedangkan pacaran kan dilarang oleh Islam. Terus pacarnya itu kecelakaan meninggal, tapi sampai saat ini dianya tuh masih yang nganggep ya si yang meninggal itu pacarku gitu. Itu dosanya tetap tertarik sama yang si udah meninggal itu apa gimana gitu. Kan kasihan juga, misal udah dikasih tahu juga dianya malah bilang ya nggak apa-apa gitu kan, dianya udah nggak ada jadi dosanya nggak ke dia, ke aku bilangnya gitu. Cuman kan akunya juga selalu mau bilang gitu, kalau bisa diputus hubungannya meskipun emang masih mau dikenang atau gimana ya udah, cuman diputus hubungannya kan gitu kan. Yang meninggal laki-lakinya. Iya. Iya. Ini kan pertanyaan unik ya. Ada teman pacaran, misalkan tidak boleh pacaran gitu ya, meninggal terus ngaku dia masih pacarnya gitu kan, sampai sekarang dikandani orang wong pacarku seperti itu ya Mbak ya. Ininya begini Mbak Mas, kaitannya dengan tadi yang namanya ajal itu kan tidak ada yang tahu semua ya, kecuali Allah Ta'ala. Kita mungkin di sini masih bicara jujuk kan ngomong meninggal, bisa terjadi karena umur manusia itu tidak ada yang tahu kecuali itu. Dan paham ya maksudnya ya. Jadi kita misalnya sehat walafiat seperti ini, di jalan ternyata terjadi kecelakaan, tidak tahu juga. Sama dengan tadi, makanya kalau ada orang yang tadi seperti itu Mbak Mas ya, itu nasihatnya ya nasihat yang baik. Artinya begini, kalau orang yang sudah meninggal ya sudah didoakan saja. Tadi kaitannya masalah dosa ini masih tidak dosanya ditanggung ya, itu paling kembalikan lagi masalah dosa, terus apa lagi itu pahala, itu kan kita tidak tahu semua, tapi kita harus bersemoga pada Allah Ta'ala. Kita ibadah, kita memberi sedekah, bersyukur semoga ibadah kita, amal kita diterima oleh Allah Ta'ala. Dan kita bersyukur juga apapun yang kita kerjakan ketika misalnya berbohong, berdusta apa, semoga diberi ampunan Allah Ta'ala. Tadi kan juga kalau di bulan Rajab kan, tadi sholawatnya Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sya'bana wa balighna Ramadhana ighfir lana dzunubana. Jadi hidup itu ya kalau kita berbuat baik semoga diterima amal kita. Kalau kita misalnya berbuat dosa semoga diampuni, kan seperti itu, mintanya kan seperti itu Mbak ya. Jadi nasihatnya kan orang tersebut yang saya wis meninggal ya wis, paham maksudnya Bang? Kalau misalnya kamu berpikir berlarut-larut, itu kan belum menjadi sah juga suami istri kan, tapi seakan-akan seperti maksudnya kehilangan temenan seperti itu kan. Nah, kalau dia sudah berpikir mungkin kalau tambah dewasa, tambah bisa cerdas berpikirnya sudah bagus, itu kan dia tahu bahwa semuanya kita hidup itu dari Allah Ta'ala, yang meninggal juga karena Allah Ta'ala juga kan seperti itu. Jadi nanti akan enak lah. Jadi menasihatinya ya jangan, enggak boleh enggak, tapi dinasihati dengan bagus, dengan bahasa. Karena Rasulullah itu mengajarkan dakwah kepada diri sendiri maupun orang lain dengan apa? Dengan bahasa santun, dengan bahasa bagus, mengajarnya seperti itu. Ya paham ya Mbak ya, masuk tadi ya. Jadi intinya kalau saya meninggal ya didoakan aja yang baik, yang lama-lama kemudian dengan kita mungkin pernah berbuat apa, ya semoga diampuni oleh Allah Ta'ala. Itu nanti kan enak adem. Tapi orang kenal dengan kasar otomatis dia kan nyereka lagi, orang kelar-kelar hidupnya seperti. Artinya orang rampung-rampung apa ini masalahnya. Sama halnya dengan yang lain, kamu duwe masalah apa, kalau dibesar-besarkan ya orang rampung-rampung, tapi kalau salah satu mengalah, wis diterima didongake bae. Nanti kan enak. Paham maksud kali ya? Makanya cara dakwah Rasulullah itu seperti itu. Kalau kamu menggebu-gebu kudu bener, kudu iki, ya kudu iki wis angel. Ya, aku kudu iki enggak, tapi tetap melalui proses bertahan. Paham Mbak ya? Itu saja ya Mas Mbak ya. Semoga bermanfaat. Mungkin ini wes 1 jam lebih ya. Sudah 9:30 lebih. Semoga bermanfaat. Kali ingatkan lagi, pokoknya kalian sebagai pelajar, khususnya anak-anak SMA 3 Pekalongan, siapapun itu, yang pertama hormatilah gurumu, yang kedua bersikaplah yang bagus terhadap teman dan dewan guru. Apapun yang dilakukan guru
itu mesti membimbing kamu ke arah yang baik. Paham ya? Tidak mungkin tidak. Yang namanya guru di buku lalu ditiru sebagai tangan panjang dari siapa? Ya dari ulama-ulama. Guru itu mesti seperti orang tua kamu di rumah lah. Kalau di rumah itu orang tua ya bapak ibu, kalau di sekolah ya bapak ibu guru dihormati. Lah kalau bisa ya didoakan terus semoga bapak ibu diberi kesehatan. Karena gurunya juga sama ya mendoakan murid-muridnya biar menjadi murid-murid yang solehah. Itu yang pertama. Masalah pinter ranking itu urusan nomor berapa? Karena kita makanya di SMA juga kan sebagai sekolah penggerak juga kan, karakter dan sebagainya. Kalau dalam bahasa Islam karakter, tapi kalau dalam bahasa Islam ya tentang apa? Akhlaknya. Karena kalau akhlaknya bagus, otomatis nanti besok kamu jadi pejabat, jadi apa? Itu otomatis apa? Tidak akan korupsi, kilingan, tidak diajak guru. Orang guru agama atau guru yang lain mengajarkan mesti ketika masuk kelas itu apa? Mengajarkan apa? Akhlak, karakter, moral seperti itu. Kalau zaman dulu Pak Ali sekolah kan, zaman Pak Ali sekolah dulu ketemu dewan bapak ibu guru isi di maksudnya apa? Assalamualaikum bicara. Kalau sekarang kan tidak ditanya WA saja, tidak pakai salam, tidak apa langsung cukup. Itu diberi apa namanya? Kamu belajar itulah, belajar untuk bisa menempatkan kamu sebagai murid. Kalau dalam pondok saya santri lah, bagaimana unggah-ungguh Anda tak terhadap dewan guru ya. Misalnya mau, ini contoh kecil aja, mau minta tanda tangan, itu ya kalau bisa, misalnya ya pakai map, itu kan diajarkan, itu hal-hal kecil, tapi itu sebagai apa? Membuat kamu karakter disiplinnya bagaimana. Dengan bapak ibu guru, mau WA, salam dulu, assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya tidak, bapak ibu, saya mau menanyakan ini itu, seperti itu. Kalau bisa seperti itu dilalui dengan proses kamu bertahap. Paham maksud kali ya? Intinya dengan dihormatilah, itu kan gurumu kayak orang tuamu di sekolah. Misalnya kalau orang dibalas-balas ya kamu terus nudon, oh mungkin bapak ibu guru masih sibuk, masih apa, jangan kok di WA atau balas ngomong kontore sebelum dari guru di mana. Makanya kalau kamu mau ini berkah, pengen sukses hidupmu, sekolahmu nanti besok saya ya tadi sama guru sama orang tua itu apa? Berbuat baik, berhusnuzon, dihormati seperti itu. Jangan sampai tadi menghibah dewan gurunya. Seperti itu Mas juga ya. Dan saya terutama secara pribadi mohon maaf lah kepada pembina Rohis dan teman-teman semua. Kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudari yang telah memberikan pertanyaan, dan terima kasih juga kepada Pak Ali atas jawaban dan materi yang diberikan. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Ali bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Tak terasa sampai